Ya, tanggal 10 Februari ini menjadi hari terakhir masa kampanye pemilu 2024 sejak dimulai pada 28 November 2023 ya. Jadi selanjutnya tahapan pemilu itu nanti akan memasuki masa tenang pada 3 tanggal tadi 11, 12, 13 Februari seperti itu. Yes, dan nanti tanggal 14 Februarinya kita sama-sama nyoblos gitu ya di bilik suara. Makanya gunakan hak suara Anda nanti tanggal 14. Tapi kalau kita berbicara lagi nih soal persiapan kampanye akbar, nah dari para masing-masing paslon dalam ajang Pilpres ternyata kampanye pamungkas ketiga paslon ini digelar di sejumlah tempat seperti yang tadi sudah dijelaskan. Paslon nomor urut 1 misalnya Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ini nanti akan menggelar kampanye akbar bersama dengan parpol pengusung di Jakarta International Stadium di Jakarta Utara. Nah, kalau ngomong-ngomong soal kampanye di JIS ini ya, Jason, ini ternyata war tiketnya lebih-lebih dari Coldplay ya. Karena udah 3,5 juta dalam hitungan menit saja ludes loh. Ini pemesan tiket untuk mereka yang bisa berada di lingkungan JIS di dalam begitu, dalam area. Nah, angka ini mengalahkan katanya war tiket Coldplay. Jadi co-founder Gurs yang tiket ini menyampaikan dalam hitungan menit saat pemesanan tiket dibuka, ini sudah habis sehingga laman Gurs ini harus menampung daftar tunggu yang berdurasi hingga 4 jam. Jadi kalau misalnya Anda buka untuk pembelian tiketnya sekarang sudah habis. Iya, ini bahkan mereka harus menunggu begitu lama ya untuk bisa masuk ke dalam sistem e-tiket ini ya. Nah, kampanye Akbar Amin atau Anies Muhaimin di JIS ini nanti akan bertajuk Bersatu Berani Berubah pada Sabtu 10 Februari. Mulainya ini juga cukup pagi Naila, dari jam 7 sampai dengan jam 12 siang. Dan pengunjung laman pendaftaran tiket kampanye Akbar pasangan Amin di JIS itu disebut tadi mencapai 3,5 juta dalam hitungan menit. Ini mengalahkan tiket war tiketnya Coldplay ya. Dan ini laman tiketnya tautannya ada di goers.co/kumpulakbar. Nah, tapi katanya tadi nih saya sempat tanya-tanya juga nih Jason ya, bagi mereka yang tidak kedapatan tiket gimana, katanya boleh datang langsung juga ke sana asal tertib ya, sesuai dengan aturan seperti itu. Jadi masih bisa, dan nanti kita lihat saja di lapangan seperti apa akbarnya, kampanye akbar dari paslon 1 ini. Tapi kalau untuk pasangan yang lain juga. Pasangan yang lain juga, ya? Betul. Tapi sebelum sampai ke pasangan yang lain itu juga dikonfirmasi nih Naila sama Anies Baswedan sendiri yang sudah mengupload video di sosial media bahwa memang diperbolehkan nantinya untuk bisa langsung datang saja ke sana. Dan ini juga diperkuat pernyataan dari jubir Timnas Amin Billy David yang mengatakan bahwa sistem e-ticketing yang sudah diterapkan ini demi alasan keamanan supaya tidak ada penyusup-penyusup atau pemesan yang spam yang tak sungguh-sungguh ingin menghadiri acara. Jadi memang diharapkan nantinya benar-benar bisa tertib pada saat pelaksanaan kampanye akbar. Dan saya juga tidak bisa membayangkan nanti berapa belas juta mungkin yang akan hadir, berapa juta seperti itu ya masa yang akan hadir nantinya untuk mendukung pasangan calon dari nomor urut 1 untuk di JIS nanti ya. Nah, bagaimana dengan paslon 2 dan paslon 3? Paslon 2 ini menggelar kampanye akbar di Gelora Bung Karno ya. Betul. Di GBK Senayan, kemudian paslon 3 di Semarang. Ya, kalau untuk paslon nomor 2 Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka ini nanti akan juga bersama dengan parpol pengusung menggelar kampanye di Stadion Utama Gelora Bung Karno mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Nah, sebelum sampai di tanggal 10 nanti, sebenarnya hari ini juga paslon 02 ini melakukan kampanye akbar juga di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya hari ini kan di Bandung nih, Jawa Barat. Nanti besok akan ke Jawa Timur dan nanti penutupannya tanggal 10 Februari itu di GBK. Oke, nah kalau paslon nomor 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD ini menggelar kampanye tepatnya di lapangan Pancasila di Simpang 5 ya, Kota Semarang, Jawa Tengah mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kampanye paslon nomor urut 3 nantinya akan dihadiri oleh seluruh ketum parpol pengusung Ganjar Mahfud, dan sebelumnya Presiden Joko Widodo juga menegaskan bahwa dirinya tidak akan ikut kampanye pada Pilpres 2024 gitu. Nah, mungkin hal ini untuk menjawab ya bahwa kabar dirinya akan ikut kampanye akbar terakhir pada 10 Februari 2024. Iya, tidak hanya itu saja, Presiden Joko Widodo ini juga mengingatkan seluruh stakeholder terkait mulai dari KPU, Bawaslu, ASN, TNI, Polri hingga BIN untuk bisa sama-sama menjaga netralitas pemilu 2024. Selain dari pernyataan Presiden, kemudian
kemudian juga koordinasi secara keamanan dan juga nanti kelancaran lalu lintas. Ini juga sudah disiapkan Naila oleh pihak kepolisian agar nanti lalu lintas ini tetap berjalan dengan aman dan juga lancar. Dan koordinasi juga sudah dilakukan dan diharapkan nantinya masyarakat yang hendak menuju ke JIS atau ke GBK di Jakarta dan juga yang ada di Semarang itu sudah berkomunikasi dengan tim-tim paslon agar nanti bisa menggunakan kendaraan-kendaraan roda 2 dan tidak menggunakan bus katanya. Betul. Nah, jadi kampanye akbar ini bertepatan juga dengan Hari Raya Imlek gitu. Jadi Anda lebih memilih kemana? Liburan panjang ke sejumlah tujuan wisata atau ikut kampanye akbar. Nah, kita juga punya informasi terkait Polda Metro Jaya yang mengerahkan 4.744 personel untuk mengamankan tempat pencoblosan pemilu 2024 di Jakarta ya. Ya, pasukan tergabung dalam Operasi Mantap Berata 2023-2034 yang dibentuk Polri dalam mengamankan pesta demokrasi. Ya pemirsa, Kepala Korps Sabara Badan Pemelihara Keamanan, Kakor Sabara Barhakam Polri Irjen Hari Suwijanto memimpin langsung apel gelar pasukan untuk mengecek kesiapan 4.744 personel Polda Metro Kamis pagi di lapangan presisi Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Setidaknya ada 11.385 anggota Polda Metro dan Polres akan mengamankan TPS-TPS di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Belasan ribu personel siap mengamankan pemilu 2024 yang akan berlangsung Rabu 14 Februari 2024 pada pekan depan. Bersama-sama menyaksikan secara langsung kesiapan Polda Metro Jaya di dalam menggelar pasukan yang akan diturunkan manakala nanti ada eskalasi atau peningkatan eskalasi yang setiap saat pasti akan terjadi dimanapun. Ya, kita lihat bahwa Polda Metro Jaya adalah center daripada kegiatan. Karena di Jakarta ini pusat pemerintahan di sini, semua aktivitas ada di sini. Kita perlu kekuatan yang optimal dan maksimal. Ini merupakan barometer untuk keamanan di polda-polda yang lain. Kalau melihat dari kesiapan, saya optimis Polda Metro Jaya akan bisa memberikan rasa aman kepada masyarakat yang dilayani. Demikian juga peralatan yang tadi kami cek semuanya pada kondisi prima, siap digunakan untuk membantu anggota di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya bidang pengamanan. Ya, kami koreksi pemirsa, ini yang dibentuk Polri pasukannya adalah pasukan Mantap Berata 2023-2024 yang memang dipersiapkan khusus untuk menjaga kelancaran keberlangsungan pemilu 2024. Iya, pasukan juga sudah dipersiapkan khusus dan juga di Lantas Polda Metro Jaya ini sudah memberikan informasi terkait rekayasa lalu lintas terutama di dua tempat, di JIS dan juga di GBK. Ini mumpung 2 hari ya sebelum kampanye akbar digelar, Anda sudah mulai harus cek-cek nih, lihat-lihat rekayasanya dan juga kantong-kantong parkir yang diterapkan. Dan kita akan lihat tanggapan warga Net dari Facebook yang sudah dihimpun redaksi kami dari Romadina XXX. Ayolah kita gas, libur panjang, kapan lagi nih kampanye akbar bareng orang baik dan jujur dan cerdas katanya. Waduh, itu dari yang berikutnya ada Firman Suskian, calon pemimpin yang merakyat, tidak ada sekat antara rakyat dan pemimpinnya katanya. Oke, dari Murdian XXX yang paling dukung IKM tapi nggak pernah datang ke Samarinda. Tapi nggak penting juga datang kok, cuma joget katanya. Oke, ada juga dari Suplan Sekian, kami tidak bisa hadir, kami doakan semoga berjalan lancar dan Pak Anies sehat selalu dan yang tidak kalah penting terwujud jadi Presiden RI katanya. Oke, dari Anugerah XXX sebenarnya pengen banget nih berangkat ikut meramaikan, tapi tidak ada buat uang sakunya katanya. Saya doakan saja mudah-mudahan lancar acaranya dan tidak ada suatu halangan apapun. Amin. Iya, nah ini juga nanti masih akan ada informasi terkait dengan pemilu nih Naila, yang juga jadi trending topik adalah terkait dengan bukan hanya paslon-paslonnya saja, bukan hanya penyelenggaraan pemilunya, tapi juga ada yang bikin lagu untuk pemilu nih. Nah, kita akan bahas lengkapnya sesaat lagi ya, tetap bersama kami di Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.